Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang penting dalam hidup kita kecuali senantiasa kita ingat pada pencipta kita Allah, pencipta seluruh alam semesta raya berikut makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Karena mengingat pencipta kita Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah langsung perintah dari yang maha kuasa kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan semua para hamba agar tidak lepas untuk ingat pada penciptanya Allah dimanapun mereka berada. Karena saat mereka ingat pada penciptanya Allah, baik itu dalam keadaan senang maupun duka, bahagia maupun susah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ingat pada hamba tersebut, akan memberikan pertolongan pada hamba itu jika hamba tersebut tidak pernah melupakan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menegaskan di dalam firman-Nya yang tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat 41-43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai hamba-hamba Allah yang menegaskan dan menyatakan dalam dirinya beriman pada penciptanya Allah, banyaklah kalian untuk ingat pada pencipta kalian Allah, untuk berzikir. Dan pencipta kita Allah meminta pada kalian semua tidak hanya sedikit dalam menyebut dan mengingat pencipta kalian Allah. Dimanapun kalian berada, senantiasa untuk menyebut namanya, senantiasa untuk berzikir terhadapnya. Karena saat engkau tidak ingat padanya atau sedikit ingat padanya, maka kita akan mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan nantinya. Apalagi sampai kita dianggap oleh pencipta kita Allah sebagai kaum munafikin. Karena mereka kaum munafikun tersebut tidaklah ingat pada penciptanya Allah kecuali hanya sedikit. Dan itu yang ditegaskan oleh pencipta kita Allah di dalam firman-Nya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya mereka kaum munafikin tersebut menipu penciptanya Allah. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Dan kaum munafikin juga jika mendirikan untuk melakukan ibadah solat, mereka juga bermalas-malasan. Tidak hanya itu, mereka tampakkan seolah-olah berzikir padahal mereka itu tidaklah melakukan zikir atau tidaklah mereka ingat pada penciptanya Allah kecuali hanya sedikit. Dan itu yang dinyatakan secara jelas oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang senantiasa tidak pernah lepas dengan penciptanya Allah, dimanapun ia berada, syaitan tidak akan mampu menguasai dirinya. Syaitan mampu untuk menguasai kita, menguasai hati kita, mengarahkan seluruh anggota tubuh kita pada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, itu karena kita lupa, karena kita lalai terhadap pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah menegaskan di dalam surat Al-Hasyr ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Janganlah kalian seperti mereka yang melalaikan dan melupakan penciptanya Allah. Karena jika kalian lakukan itu, Allah akan melalaikan dan melupakan atas diri kalian. Kalian tidak mengenal diri kalian kembali. Maka pada saat itu kalian tenggelam dalam amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh pencipta kalian Allah. Dan jika memang itu yang kalian lakukan, kalian tergolong dari golongan kaum fasikin, tergolong mereka yang fasik. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah yang senantiasa dan banyak sekali untuk berzikir pada penciptanya Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan pengampunan dari penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang besar disiapkan oleh Allah sebagai balasan untuk mereka. Dan itu yang ditegaskan oleh pencipta kita Allah. Allah menegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Inilah janji pencipta kita Allah terhadap mereka yang senantiasa lidahnya selalu untuk mengingat dan berzikir pada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang selalu basa dan berzikir pada penciptanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang besar dan ampunan dari semua dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat syaitan menguasai diri kita, akan mengakibatkan pada akhirnya kita tidak ingat pada diri kita. Nasallahu fa'ansahum. Dan kita nantinya akan digolongkan pada golongan hamba-hambanya yang tidak diridainya. Na'udzubillahi min zalik. Istahwadha alaihimus syaitanu. Ketika syaitan
sudah menguasai pada diri umat manusia, hamba-hamba Allah, maka kita masuk dalam golongan mereka, ulaika hizbus syaitan. Dan jika kita sudah masuk pada golongan makhluk yang terkutuk ini, maka golongan tersebut dijamin langsung oleh pencipta kita Allah, inilah golongan hamba-hamba Allah yang merugi. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Maka apalah artinya bagi kita hidup kita yang kita perjuangkan, yang selama ini kita lakukan untuk usaha melakukan ketaatan pada pencipta kita Allah, ketika syaitan menguasai kita, melalaikan kita pada pencipta kita Allah, maka pada saat itu kita masuk dalam golongan makhluk yang terkutuk, dan kita pada akhirnya tergolong hamba-hamba Allah yang merugi. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang selalu ingat pada penciptanya Allah Subhanahu wa taala, paling tidak adalah untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menyegarkan keimanan serta keyakinan pada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika keyakinan, keimanan kita semakin hari semakin surut memudar, maka kita diperintahkan oleh pencipta kita Allah dengan melalui lidah yang disampaikan oleh Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ingat pada pencipta kita Allah, untuk menrefresh, menyegarkan kembali keimanan dan keyakinan kita pada pencipta kita Allah melalui zikir-zikirnya. Artinya adalah seperti yang disinyalir, yang tersebut di dalam hadis Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah, segarkanlah hatimu dengan keimanan dan keyakinan yang sebenar-benarnya pada pencipta kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya kemudian para sahabat, qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami bisa memperbaharui iman kami? Kami sudah beriman, kami sudah berkeyakinan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru qaula la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian untuk ingat, berzikir, menyebut nama la ilaha illallah, wal istighfar. Dan juga banyak-banyaklah kalian untuk tidak pernah lepas istighfar pada pencipta kalian Allah. Fa inna iblis yaqul, maka sesungguhnya iblis, musuh semua umat manusia, berkata, ahlaktun nasa bidzunubi, aku hancurkan umat manusia, aku jauhkan umat manusia dengan melakukan gelimang dosa dan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan mereka dari penciptanya Allah. Tetapi umat manusia menghancurkan aku, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Namun ternyata umat manusia itu menghancurkan aku dengan ucapkan la ilaha illallah wal istighfar, dan juga istighfar. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ingat pada pencipta kita Allah untuk menjadikan diri kita agar tetap dalam keimanan dan keyakinan.
Ingat pada pencipta kita Allah, menjadikan jiwa kita tidak dikuasai oleh golongan mereka yang dikutuk oleh pencipta kita Allah, yaitu golongan syaitan. Yang jelasnya mereka adalah golongan makhluk yang merugi. Tetapi ingat pada pencipta kita Allah terus menerus, agar pencipta kita Allah ingat pada kita, terkhusus saat kita susah. Sehingga Allah akan mengeluarkan kita dari kesusahan-kesusahan kita. Kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus Dalwa TV dalam program Wasiat Nabi.